Sofian Rizvandi. Perkenalkan saya Gilbert Hubungi Persangkasa dengan NIM F042545 yang mempresentasikan hasil analisis saya tentang rasio analisis PT Elang Mahkota Teknologi atau biasa kita sebut NT. Untuk yang pertama, saya melakukan analisis liquidity ratio. Karena rasio MTEK terletak di angka 4,2 kali, sedangkan industri average-nya terletak di angka 1,75 kali. Dan yang kedua, quick ratio MTEK terletak di angka 4,05 kali, sedangkan industri average-nya 1,45 kali. Analisisnya adalah MTEK memiliki likuiditas berlebih, yaitu di atas 1,5 kali sampai 2 kali. Sehingga 4,2 ini bisa dikategorikan sebagai over liquid. Lalu yang kedua, dari sudut pandang operasional, rasio yang terlalu tinggi terkadang dianggap kurang efisien karena perusahaan dianggap terlalu banyak uang tunai. Lalu yang kedua ada asset management ratio. Di sini inventory turnover ratio-nya terletak di angka 10,27 kali, sedangkan industry average-nya 6,5 kali. Dan DSO-nya untuk memiliki angka 78,3 hari, sedangkan industri average-nya 68. Yang ketiga, fixed asset turnover ratio. Kita memiliki angka 1,15 kali dan industri average 0,9 kali. Yang keempat, total asset turnover ratio. Kita memiliki angka 0,31 kali dan industri average 0,45 kali. Analisis asset management ratio adalah yang pertama, mereka sangat efisien dan produktif dalam pengelolaan aset mereka. Yang kedua, mereka kurang efisien karena terlalu banyak aset yang parkir yang belum dikonversi menjadi pendapatan harian. Yang ketiga, manajemen tidak sedang dalam masalah performa, melainkan sedang dalam posisi menunggu. Mereka punya kapasitas untuk tumbuh yang lebih besar jika mereka membelanjakan kas melimpah tersebut untuk ekspansi. Yang ketiga, saya melakukan analisis rasio. Yang pertama adalah total debt to total capital ratio. MTEK memiliki angka 12,6%. Reference-nya terletak di angka 35% sampai 45%. Yang kedua, times interest earned. Di sini, MTEK memiliki angka 35,8 kali, sedangkan industry average-nya terletak di angka 4,5. Lalu yang ketiga adalah EBITDA coverage ratio. MTEK memiliki angka 42,3 kali, sedangkan industry average-nya terletak di angka 8 kali. Untuk analisis akhirnya adalah yang pertama struktur modal sehat, MTEK tidak tergantung pada utang bank. Yang kedua, beban bunga tidak berarti, yaitu 210 miliar per tahun, itu sangat kecil apabila dibandingkan dengan laba operasional mereka di angka 7,5 triliun. Yang ketiga, kemandirian finansial, dibandingkan kompetitor lain yang lebih fokus ke bakar uang, MTEK justru membiayai pertumbuhannya dari kantong sendiri. Lalu yang keempat adalah rasio utang yang terlalu rendah. Seperti ini terkadang dikritik oleh analisis penganut teori capital structure, karena dianggap tidak memanfaatkan leverage untuk mempercepat pertumbuhan. Lalu analisis yang keempat, saya melakukan profitability ratio-nya. Operating margin di sini, MTEK memiliki sampai 22%. Lalu yang kedua, net profit margin, MTEK memiliki angka 35,5% dan industri average 12,15%. Untuk ROA-nya, MTEK memiliki angka 11,17%, industri average-nya 6. Untuk ROE atau return on equity, MTEK berada di angka 12,78% dan industri 11%. Untuk return on invest capital atau ROIC, MTEK memiliki angka 10,61% dan tidak terlalu jauh di angka 10%. Yang keenam, BEP rasio, MTEK sini memiliki 12,9%, sedangkan untuk industri average-nya berada di angka 10%. Analisis profitability ini, yang pertama margin operasional yang sangat tebal, MTEK memiliki efisiensi biaya yang jauh lebih baik daripada kompetitornya. Yang pada ROP. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, MTEK ini memiliki cash rich yang sangat banyak yang tidak berputar, maka MTK tidak terlihat fantastis. Lalu yang ketiga, kualitas laba. Laba tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan komisi. Lalu di sini ada yang pertama, price to earning ratio. MTEK memiliki angka 7,93 kali, sedangkan industri average-nya 18 sampai 22 kali. From market
rasio. Di sini MTEK memiliki angka 1 kali dan industri average-nya 1,5 sampai 25 kali. Yang ketiga, EV to EBITDA ratio. Di sini MTEK punya angka 4,29 kali dan industri average-nya 10 kali. Analisis profitability rasionya, diskon yang signifikan. Hampir semua rasio pasar menunjukkan perdagangan jauh di bawah rata-rata industri dan nilai historinya. Pasar seolah-olah belum memberikan apresiasi penuh terhadap lonjakan laba yang dialami perusahaan. Bahwa cash adjust valuation, jika kita melihat EV to EBITDA, terlihat jelas bahwa pasar menghargai visi operasional MTK karena posisi kasnya yang mendominasi valuasi. Yang ketiga, sentimen investor. Maka price book value 1 kali menunjukkan investor yang konservatif. Investor mungkin menunggu bukti apakah pertumbuhan laba di 2025 ini bersifat berkelanjutan atau hanya keuntungan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, MTEK tahun 2025 adalah perusahaan yang sangat sehat dan cash rich, namun dikelola dengan strategi konservatif. Meskipun memiliki margin keuntungan yang sangat tebal dan produktivitas aset operasional yang isi total asetnya terhadap oleh besarnya tumpuan kas yang belum diinvestasikan kembali secara agresif. Namun, dengan struktur modal yang hampir bebas besar yang sangat murah, MTK memiliki tingkat keamanan investasi yang sangat kuat dengan potensi pertumbuhan besar jika amunisi untuk ekspansi. Baik, dan presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata maupun tutur bahasa, kiranya mohon maaf. Terima kasih.